Pemirsa Intens Investigasi. Baru-baru ini, video percakapan antara Denny Sumargo dengan Farah Tabas yang membicarakan hal-hal pribadi tentang Novi bocor di media sosial. Pasalnya, dalam rekaman tersebut, Denny Sumargo secara terang-terangan membahas tentang gaya hedon seorang Novi hingga saling melontarkan pertanyaan satu sama lain yang menanyakan dari mana uang yang didapat oleh Novi sehingga bisa dengan mudahnya gonta-ganti mobil. Di tengah ramainya warganet yang terlihat mencibir Denny Sumargo, lantas seperti apa hal mengejutkan yang justru terlihat dari Novi, di mana percakapan Denny Sumargo dengan Farah Tabas justru sudah ia ketahui sejak 2 bulan lalu, di saat kasus donasi Agus Salim baru mencuat dan memanas. Lalu, bagaimana pula dengan Denny Sumargo yang mempertanyakan mengapa percakapannya dengan Farah Tabas pun bisa bocor? Padahal sebelumnya, Denny Sumargo pun sudah mewanti-wanti Farah Tabas agar percakapannya itu jangan direkam. Lantas, bagaimana pula dengan tanggapan Gary Julian? Benarkah Gary pun juga sudah mengetahui hal itu sejak lama dan menduga jika ada pihak yang sengaja ingin mengadu domba antara Denny Sumargo dengan Novi di tengah polemik Novi dan Alvin Lim yang kini tengah memanas. Di sisi lain, seperti apa juga Krisnamurti sebagai kuasa hukum Agus ketika menanggapi rekaman percakapan antara Farah Tabas dan Denny Sumargo itu yang membicarakan tentang hal-hal pribadi dari Novi. Benarkah Krisnamurti pun merasa terkejut? Selain itu, bagaimana tanggapan Alvin Lim terkait bocornya rekaman percakapan antara Farah Tabas dengan Denny Sumargo? Benarkah Alvin Lim pun tidak peduli? Lalu apa tanggapan Alvin Lim terkait motif dari tersebarnya video percakapan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, baru-baru ini Denny Sumargo kembali menjadi sorotan publik usai rekaman teleponnya dengan Farah Tabas pun bocor di media sosial, di mana isi rekaman tersebut membahas tentang kehidupan Pratiwi Novianti, pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Namun, saat rekaman suara Denny Sumargo dan Farah Tabas tersebar, Novi pun justru meresponnya. Ternyata, ia pun sudah mengetahui rekaman suara tersebut sejak lama, sejak 2 bulan yang lalu, di saat kasus donasi Agus Salim pun baru mencuat ke publik. Bahkan, Denny Sumargo dalam siaran live-nya bersama Novi juga menegaskan bahwa setelah melakukan percakapan dengan Farah Tabas tersebut, suami Olivia Alan ini pun pada akhirnya memilih untuk transparan kepada Novi. Maka dari itu, Denny Sumargo pun kini dibuat bingung kenapa rekaman percakapan tersebut pada akhirnya bocor. Padahal, pada rekaman suara tersebut sudah jelas bahwa Densu pun mengungkapkan kepada Farah Tabas agar percakapan di antara mereka jangan direkam. Sebenarnya jujur gue penasaran. Penasarannya adalah ini orang dapat duit dari mana ya? Kok mobilnya bisa ganti ini ganti itu? Gue terus sempat mikir apa gitu. Terus gue juga sempat ngomong sama dia, lu masuk ke konten ini sebenarnya lu kan cewek ya, lu mau cari duit atau sebenarnya lu emang niat murni mau nolong? Gue sempet nanya gitu dulu, terus dia jawabannya mau nolong gitu. Tapi kalau nolong banyak uang keluar sendiri loh, gue bilang. Dia bilang aku pakai uang dari hasil YouTube aku segala macem. Awalnya itu ya. Itu wawancara dia bilang 3 hari donasi sisanya buat ODG gitu kapan ya? Itu wawancara udah sebelum kemarin gue ngobrol sama dia. Ini semua gitu, jadi sebelum adanya rame-rame di media sosial, aku udah tahu guys terkait ini semua.
gitu. Jadi nggak ada yang perlu kalian tanya apa tanggapan Teh Novi. Itu sudah gue informasikan ke Novi dan juga kepada Gary dan tim lawyernya Brian. Dan kalau dibilang gue membela diri, gue nggak perlu pembelaan diri apa-apa di sini. Gue hanya memberitahu yang sebenarnya dan silakan konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Tujuan gue waktu itu ngobrol di isi pembicaraan yang tersebar itu adalah gue mencari tahu tujuannya Farhad itu apa, karena dia yang membawa narasi ke gue kalau Novi itu begini begitu. Terus gue bilang ya gue pura-pura bego aja ya, gue sih pernah dengar, gue bilang tapi lu jangan rekam ya, karena gue tahu ini dia pasti rekam, gue bilang. Tapi kan gue sampaikan ke Novi dan ke Gary dan ke Brian, artinya gue cukup transparan lah sama kalian. Gue juga nggak mau diadu domba sama kalian, gue nggak mau ribut sama kalian, karena dari awal Novi kan tahu saya komitmennya dari awal bantu menyelesaikan. Jangan sampai juga Novi diserang dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan substansi. Gue cari tahu kok Novi diserang dengan hal-hal yang seperti ini, kebenarannya ada di mana gitu. Dan sejauh itu gue tidak menemukan kebenaran, ya gue samperin lah Farhadnya. Sampai akhirnya gue jadi bersih tegang sama Farhad. Jadi kalau buat fans-fansnya Novi yang ngerasa gue itu jahat sama Novi, nggak apa-apa, anggap aja gue jahat. Denny Sumargo juga mengatakan bahwa rekaman tersebut sudah diketahui Novi, sehingga ia pun merasa tidak perlu ada yang ditutupi dari perbincangan tersebut. Lantaran menurut Denny Sumargo, dirinya berbincang seperti itu pada awal kasus Agus, tak lain untuk mencari tahu langkah apa yang akan diambil oleh Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus. Lantas, Novi pun juga bertanya-tanya mengapa baru bocor sekarang rekaman tersebut di saat dirinya sedang berseteru dengan Alvin Lim. Apakah ada dugaan ingin mengadu domba antara Novi dan Denny Sumargo atau seperti apa? Agak curiga sebenarnya, cuma kan gue nggak mau berburuk sangka ya. Aku ada hasil investigasi tapi bentuk ini ya, bentuk wawancara temannya dengan orang-orang yang kita wawancarai, nanti sebagai bahan masukan aja. Kalau Mas Denny mau kita kasih, tapi untuk tidak untuk disebar dan tidak diperdengarkan orang lain saya kasih. Untuk lebih mengetahui karakter orangnya, karena kita ini kan mau perang nih. Kalau perangnya kita harus tahu arahnya, sana nggak bisa. Jadi makanya pada saat ini tersebar, aku langsung kayak, loh kok ini muncul gitu di saat sudah berjalan 2 bulan. Ini pasti ada hal-hal yang disengaja untuk memperkeruh keadaan atau mungkin membuat hubungan saya sama Bang Densu nggak baik gitu. Padahal so far sejauh ini kita baik-baik aja. Iya, jadi buat orang-orang yang mempermasalahkan suara rekaman itu suara rekaman yang ada di dalam rekaman itu emang suara gua sama Farhad itu. Sebagai tim dari Novi, Gary pun juga menduga adanya unsur untuk mengadu domba. Apalagi jika Novi dan Denny Sumargo tidak sekompak sekarang ini, bisa saja mereka berdua sudah terpecah belah karena adu domba dari rekaman ini. Denny Sumargo pun kembali menjelaskan bahwa dirinya sudah menandai beberapa akun yang pertama kali mengunggah percakapan antara dirinya dengan Farhad Abbas agar bisa diusut siapa yang menyebarkan rekaman percakapan tersebut. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas gue rekam. Di dalam percakapan itu gue kan udah bilang jadi rekam. Terus itu kan juga udah gue sampein ke Gary sama Novi sama Brian dulu segala macem. Itu kayak sengaja di framing di timeline kapan itu keluar gitu. Kalau menurutku ya Bang Den izin. Jadi sehingga seolah-olah ini tuh politik adu domba.
Apalagi Denny Sumargo merasa dengan tersebarnya rekaman tersebut justru menjadi banyak yang salah paham karena publik pun menganggap Denny Sumargo sebagai sosok yang bermuka dua. Namun bagi pria 43 tahun itu tidak masalah karena dirinya pun sudah jujur apa adanya dari awal dengan Novi. Apalagi memang dirinya mencoba mencari tahu mengapa Farhat Abbas mencoba menghubunginya dan menanyakan banyak hal tentang Novi. Ditambah lagi Novi pun juga meminta tolong pada Denny Sumargo untuk diadakan mediasi. Jadi biar Gary sama Novi aja yang jelasin. Soalnya kalau gue jelasin kesannya gue membela diri. Gue juga gak, dalam masalah ini gue mau jelek atau enggak, intinya gue bantu, gue mau carikan solusi, gue orang tengah. Kalau bisa gue mediasikan, ayo diselesaikan. Tapi kalau masih nggak bisa, ya kembali kepada masing-masing. Lantas, seperti apa respon Krisnamurti sebagai kuasa hukum Agus terkait rekaman percakapan antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo itu yang membicarakan tentang hal-hal pribadi Novi? Benarkah Krisnamurti pun merasa terkejut? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa, Krisnamurti sebagai kuasa hukum Agus menilai tidak masalah dengan adanya rekaman percakapan antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo. Namun, yang harus disoroti lebih jauh dari hal ini adalah sosok Denny Sumargo yang ingin memediasi kisru donasi Agus Salim ini hingga sampai saat ini. Menurut Krisna, itulah bentuk dari tanggung jawab Denny Sumargo yang berjuang untuk menyelesaikan konflik donasi antara Agus dengan Novi. Saya nggak masalah ya. Pertama adalah bagaimana rekaman itu dibuat, lalu beberapa waktu lalu dibuat terhadap rekaman itu saya nggak bermasalah masalah itu. Yang pasti adalah rekaman Farhat Abbas dan Denny Sumargo. Saya melihat Farhat tetap konsisten, kan, di dalam membela Agus. Kemudian di dalam percakapan itu coba bayangkan seorang Denny Sumargo yang membuka donasi pertama di podcastnya dan mendapatkan angka fantastis. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang telah didonasikan melalui podcastnya dia, sehingga dia mencoba, kan, dalam rekaman itu saya dengar dia mencoba berkali-kali memediasi dalam hal ini namun gagal, lalu memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk Novi, kan, untuk menyudahi daripada konflik ini. Itu saya mengapresiasi dan saya luar biasa menganggap bahwa begitu bertanggung jawabnya dan begitu luar biasanya Denny Sumargo. Bagi Krisnamurti, ia pun tidak terkejut dengan beredarnya percakapan tersebut. Namun yang menjadi concern adalah isi percakapan itu, di mana Farhat dan Denny Sumargo memiliki pandangan yang sama kepada Novi. Bahkan, Krisnamurti pun memberikan pesan kepada netizen agar jangan menyudutkan Denny Sumargo. Mengingat Denny Sumargo adalah sosok yang menjadi pembuka donasi pertama untuk Agus, hingga hasil donasi itu pun mendapatkan angka yang sungguh fantastis. Saya melihat daripada isi percakapan itu antara Farhat Abbas dengan Denny Sumargo itu punya pemahaman yang hampir sama, kan, terhadap bagaimana Novi di dalam kasus ini gitu. Lalu ketiga, banyak netizen yang tidak menyangka kepada Densu. Saya harus menyambut positif ya dalam hal ini. Ya sekarang memang era informasi terbuka, tapi yang pasti buat saya sekali lagi bahwa jangan menyudutkan atau menyalahkan Densu. Saya kurang sepakat ya kan dengan netizen kalau menyudutkan Densu, karena Densu ingat bahwa dia yang membuka donasi pertama. Ingat dan mendapatkan angka yang cukup fantastis dalam hal ini. Kita lihat kan bahwa di dalam percakapan itu kan yayasan pernah membuka donasi paling banyak dalam kasus Semeru kan, dan angkanya juga nggak terlalu besar. Ini loh yang pertama kali besar di dalam angka donasi, dan angkanya cukup sangat-sangat luar biasa buat saya.
Lantas, seperti apa juga tanggapan Alvin Lim terkait bocornya rekaman percakapan antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo? Dan apa pula pendapat Alvin Lim terkait motif dari orang yang menyebarkan video percakapan tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menurut Alvin Lim, ia pun tidak begitu peduli terkait bocornya rekaman percakapan antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo. Apalagi ia pun belum tahu secara pasti benarkah itu rekaman percakapan mereka berdua. Untuk itulah Alvin Lim tidak mau mengomentari lebih jauh karena dinilainya tidak etis. Dan jika memang rekaman tersebut benar, menurut Alvin Lim bisa saja yang menyebarkan video tersebut motifnya untuk memberitahu Novi siapa musuh di dalam selimut lantaran merasa kasihan kepada Novi. Pertama nih, saya nggak tahu rekaman itu asli atau enggak, ya kan? Bener nggak yang di ngomong seperti itu? Kalau saya lihat yang menyebarkan video itu mungkin intensinya, motifnya itu kasihan sama Novi, biar Novi tahu siapa musuh dalam selimut. Ya kalau dugaan saya ya seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.